Nyonya kecil, permisi bisa tolong buka pintunya? Aku ingin memeriksa Nona Elia, ucap Reinhard pada penjaga yang berdiri di depan pintu kamar rawat istrinya Gabrieli. Penjaga itu menatap curiga ke arah Reinhard, sadar kalau dirinya sedang dicurigai. Reinhard segera mengeluarkan kartu namanya. Astaga, kalian ini, aku adalah direktur rumah sakit yang direkrut langsung oleh tuan muda kalian. Bukankah kalian juga sudah sering melihatku keluar masuk ke kamar ini? Masih saja dicurigai. Maaf Dr. Reinhardt, kami hanya merasa aneh saja dengan sikap Anda. Tidak biasanya Anda meminta izin untuk masuk ke dalam, sahut salah satu penjaga sambil terus menelisik tubuh dan wajah dokter di hadapannya. Reinhardt mendengus. Gabrieli, awas saja kau, bisa-bisanya kau membuat peraturan seperti ini untuk dokter yang menangani istrimu. Tunggu dan lihatlah apa yang akan aku lakukan padamu nanti. Mendengar gerutuan Reinhard, barulah penjaga itu percaya kalau dokter di hadapannya bukanlah dokter palsu. Mereka lalu membukakan pintu dan mempersilahkan Reinhard untuk masuk ke dalam. Silakan Dokter Reinhard, maaf atas kelancangan kami barusan. Tidak apa-apa, aku bisa memaklumi kenapa kalian seperti itu. Ya sudah, aku masuk dulu, kalian berjagalah dengan benar. Oh iya, aku nanti akan membawa Nona Elia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti tolong kalian bantu ya. Aku kekurangan tenaga medis karena para perawat sedang sibuk menangani pasien yang terus berdatangan. Ucap Reinhard sambil melihat jam di tangannya. Baik Dokter Reinhard. Setelahnya Reinhard segera datang menemui Elia. Dia tersenyum melihat gadis kecil itu yang tengah tertawa sambil menonton komedi lawak di televisi. Tak ingin membuatnya terkejut, Reinhard mengetuk meja yang berada tak jauh dari pintu. Permisi Nona, apa aku boleh masuk? Elia yang sedang tertawa langsung terdiam setelah mendengar sebuah suara. Dia lalu menoleh, Kak Reinhard, kakak di sini? Iya, sahut Reinhard sambil berjalan menuju ranjang tempat Elia berada. Apa yang sedang kau lakukan, Elia? Tiba-tiba tengkuk Elia meremang, dia menatap lekat ke arah pria yang sedang tersenyum aneh padanya. Dr. Jackson, apa itu kau? Aku bisa mengenali suaramu? Langkah Reinhard terhenti kemudian dia menyeringai lebar. Dia lalu mengeluarkan jarum suntik yang dia sembunyikan di balik jas dokter yang dikenakannya. Oh sayangku, tidak kusangka kau bisa mengenali penyamaranku dengan begitu mudah. Cak, ternyata kau jauh lebih pintar daripada penjaga yang berada di depan pintu kamar ini. Aku jadi semakin menginginkanmu sayang. Bibir Elia gemetar hebat. Dia lalu melihat ke arah ponsel yang terletak di meja samping ranjang tidurnya. Sadar akan kemana arah pergerakan Elia, dengan cepat Jackson mengambil ponsel tersebut kemudian menonaktifkannya. Dia lalu membuang ponsel tersebut ke dalam tong sampah. Ups, sepertinya kau tidak bisa menghubungi dewa pelindungmu sayang. Maaf ya, aku tidak sengaja membuangnya, ejek Jackson sambil tersenyum licik. Mau apa kau? Kau orang jahat. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Usir Elia ketakutan. Paman penjaga, tolong aku. Ada penjahat di sini. Tolong aku, paman. Tolong. Jackson terbahak-bahak melihat gadis kecilnya berteriak meminta tolong. Dengan kasar dia mencengkram dagu Eleanor hingga membuatnya jatuh terbaring di ranjang. Dia lalu menaiki tubuh Elia, mengabaikan lenguh kesakitan akibat lukanya yang tertindih. Tolong, paman penjaga, tolong aku. Teriak Elia sekencang-kencangnya sambil berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku penjahat, lepas. Tidak semudah itu aku melepaskanmu sayang. Bagaimana kalau sebelum pergi dari sini kita bernostalgia tentang kenangan 7 tahun lalu? Kau pasti ingat betul kan? Kalau aku belum menyelesaikan apa yang tertunda malam itu, Eleanor. Kau terus membuatku gila setelah malam itu. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menuntaskannya. Aku tidak mau menunda-nunda lagi sayangku. Tok, tok, tok. Nyonya Elia, Dr. Reinhard apa? Di dalam baik-baik saja? Jackson segera menutup wajah Elia menggunakan bantal saat mendengar suara penjaga. Dia menggeretakkan gigi menahan amarah karena merasa terganggu. Sial. Elia mencoba berteriak meskipun wajahnya tertutup bantal. Dia baru terdiam saat merasakan sebuah suntikan di lengan kanannya. Kak Il, tolong selamatkan aku. Jackson tersenyum kemudian turun dari atas tubuh Eleanor. Dia lalu membuka bantal yang menutupi wajahnya. Dengan penuh obsesi, dia menelusuri bibir gadis kecilnya yang sudah memucat. Sayang, kau terlalu berani mencari perhatian dari pria lain, jadi jangan salahkan aku terpaksa menyuntikmu dengan obat bius. Sayang, sekali sepertinya aku masih belum bisa membawamu pergi dari sini sekarang. Paman penjagamu itu bisa-bisa curiga jika aku membawamu paksa. Setelah merapikan ranjang dan juga penampilan gadis kecilnya, barulah Jackson membukakan pintu untuk penjaga. Dia lalu menempelkan jari di bibirnya meminta penjaga itu agar tidak berisik.
Nona Elia sedang istirahat setelah aku memberinya obat. Kalian jangan mengganggunya. Seakan tak percaya, penjaga itu melongok masuk untuk memastikan kebenaran dari perkataan Reinhard. Dia baru merasa lega setelah melihat dengan matanya sendiri kalau nyonya kecil mereka tengah tertidur lelap di atas ranjang rumah sakit. Setelah itu dia buru-buru meminta maaf pada dokter yang tengah menatap mereka dengan kesal. Maaf Dokter Reinhard, tadi kami mendengar suara teriakan dari dalam kamar, jadi kami perlu memastikan kalau keadaan nyonya kecil baik-baik saja. Sekali lagi kami minta maaf Dokter Reinhard, ucap penjaga sungkan. Rahang Jackson mengetat saat penjaga itu menyebut Eleanor sebagai nyonya kecil mereka. Ingin sekali rasanya dia memenggal kepala pria keparat ini. Berani-beraninya dia mengatakan hal menjijikan seperti itu pada gadis kecilnya, membuatnya sangat muak. Nona Elia berteriak karena dia takut pada jarum suntik yang aku bawa, bukan karena aku ingin melakukan hal buruk padanya. Pikiran kalian terlalu jauh, aku di sini diminta untuk mengobati istri tuan muda kalian, bukan untuk mencelakainya. Jadi lain kali jangan berpikir yang aneh-aneh terhadapku. Oke, sahut Jackson sembari menahan gejolak emosinya. Baik Dokter Reinhard, sekali lagi kami minta maaf, ucap penjaga kemudian membukukan badan. Reinhard mengangguk, dia lalu beranjak pergi dari sana dengan membawa kekesalan terhadap penjaga yang berbicara dengannya tadi. Sambil mengawasi keadaan, Jackson membuka wajah palsu yang dia gunakan untuk menyamar sebagai Reinhard, dokter yang dia percayai Gabrieli untuk merawat Eleanor. Dia kemudian bergegas masuk ke dalam mobil di mana Penry sudah menunggunya. Jalan, kau tidak jadi menculik Elia? Tanya Penry sambil menghidupkan mesin mobil. Jangan bilang kau ketahuan oleh penjaga yang berjaga di sana, Jack. Diamlah, keadaan tidak memungkinkan saat aku ingin membawa Eleanor keluar dari sana. Penjaga yang berada di sana cukup teliti, mereka mendengar suara jeritan Eleanor saat aku sedang menyiksanya. Jawab Jackson kesal. Sid, awas saja, lain kali aku pastikan tidak akan gagal lagi. Kau pikirkanlah cara untuk menebus keamanan di sana, Penry. Baiklah, tanpa diketahui oleh Jackson, di samping mobil mereka tadi sebenarnya ada seorang yang sedang mengawasinya. Dialah wanita paling berbahaya di keluarga Ma, Leona Serra. Saat Jackson sedang menyusup ke kamar Elia, Penry datang melapor pada tuannya. Dia menjelaskan dengan sangat rinci apa saja yang akan dilakukan oleh pembunuh berdarah dingin itu. Hani, bagaimana menurutmu? Tanya Greg sambil membelai rambut wanita yang sedang duduk menyender di dadanya. Biarkan saja, toh Jackson tidak berhasil membawa menantu kita keluar. Sepertinya kali ini Gabrieli cukup siaga dengan menempatkan anak buah yang cerdik untuk menjaga istrinya, jawab Leona santai. Greg mengangguk. Apa kita perlu memberitahukan hal ini padanya? Tidak perlu, Greg. Nanti Gabrieli akan tahu sendiri setelah Elia mengatakan padanya kalau dia mendapat kunjungan tak terduga dari Jackson. Ya sudah, kalau begitu menurutmu. Oh ya Hon, bagaimana kalau sekarang kita pergi ke rumah Cleo saja? Aku dengar dia sedang sangat sibuk mempersiapkan resepsi pernikahan untuk putri kita. Ajak Greg. Astaga, kita yang jadi orang tua kandungnya, Griseli malah asik berduaan. Sementara dia yang hanya bibinya sibuk mengambil alih bagian yang seharusnya menjadi tugas kita. Dunia sudah terbalik rupanya. Leona tersenyum, dia lalu meminta Hansen untuk melajukan mobil menuju kediaman adik iparnya. Sebenarnya bukan maksud hati ingin mengabaikan hal bahagia ini, hanya saja menurut Leona, Cleo lebih berhak melakukannya karena sejak Griseli masih bayi, dia sudah memimpikan hal ini. Anggap saja Leona menyerahkan Griseli sepenuhnya demi untuk menjadi pelipur lara setelah Cleo sadar telah kehilangan Ariana, putri yang dia damba-dambakan sebelum kejadian naas itu merenggutnya. Kecolongan. Loh, Dokter Reinhard datang lagi? Tanya penjaga keheranan. Reinhard yang saat itu datang sambil mendorong kursi roda milik Tuan Brian tercengang kaget mendengar pertanyaan penjaga. Dia lalu mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya tepat di depan mata. Aku datang lagi. Penjaga itu mengangguk. Iya, nyonya kecil bahkan masih istirahat setelah Anda menyuntikkan obat ke tubuhnya. Reinhard diam mencerna perkataan penjaga tersebut. Kapan aku datang? Sejak tadi aku kan berada di ruangan lain sebelum akhirnya membawa Tuan Brian kemari. Tapi kenapa penjaga ini bilang kalau aku sudah datang dan memberikan obat pada Elia? Ada apa ini? Kenapa? Oh Sid, cepat periksa CCTV sekarang. Teriak Reinhard panik saat dirinya menyadari sebuah bahaya besar. Cepat lakukan dan jangan sampai ada yang terlewat. Yang datang ke ruangan Elia tadi bukan aku, itu pasti Jegal. Yang menyamar menjadi aku, cepat periksa. Para penjaga terperanjat kaget mendengar perkataan Reinhard. Mereka lari kocar-kacir untuk memeriksa seluruh rumah sakit. Sebagian diantaranya masuk ke dalam ruang keamanan.
Dokter Reinhardt, ada apa ini? Putriku kenapa? Tanya Brian panik. Nanti saja saya baru menjelaskannya. Tuan Brian, sekarang lebih baik kita segera masuk untuk memeriksa keadaan Elia. Jawab Reinhardt cemas bukan main. Setelahnya Reinhardt segera mendorong kursi roda ayahnya. Elia masuk ke dalam. Keningnya mengerut melihat Elia yang tertidur sangat nyenyak di atas ranjang rumah sakit. Itu Eleanor, Dok. Dia sedang tidur ternyata, ucap Brian sembari menghela napas lega. Curiga, Reinhardt segera menatap lekat wajah Elia. Ada semacam memar yang cukup samar di antara kedua rahangnya. Reinhardt kemudian menatap ke seliling kamar, dia lalu tak sengaja menemukan sebuah kamera kecil yang tersembunyi di samping televisi. Untung ada kamera di sini, jadi aku bisa lihat apa saja yang dilakukan oleh Jegal pada Elia. Brian hanya duduk sambil memperhatikan Reinhardt yang sedang mengotak-atik sebuah benda di tangannya. Tak lama kemudian, televisi dinyalakan. Bagai tersambar petir, keduanya melihat bagaimana Elia yang tengah disiksa oleh seorang pria yang wajahnya menyerupai Reinhardt. Brian yang melihat hal itu segera bergerak menuju ke arah ranjang putrinya. Dia lalu mengguncang lengannya pelan. Eleanor bangun nak, ini ayah sayang. Eleanor bangun, panggil Brian panik. Reinhardt yang baru tersadar dari keterkejutannya segera memeriksa denyut nadi Elia. Dia mengurutkan kening melihat Elia yang hanya diam tanpa ada gerakan sama sekali. Tuan Brian, tolong Anda tetap di sini untuk menjaga Elia. Saya akan pergi keluar mengambil alat untuk memeriksanya. Iya, dokter, tolong selamatkan putriku. Aku mohon, saut Brian mengibah. Baik, tolong Anda tunggu di sini dulu. Setelah itu Reinhardt segera berlari keluar. Dia berpapasan dengan para penjaga yang tadi dimintanya untuk memeriksa CCTV. Bagaimana, kalian mendapatkan sesuatu? Iya dokter, maafkan kami kecolongan. Dokter yang tadi masuk ke ruangan Nyonya kecil ternyata adalah orang lain yang menyamar seperti Anda, saut penjaga dengan wajah panik. Dokter, Nyonya kecil baik-baik saja kan? Entahlah, tidak ada reaksi apapun saat aku memanggilnya. Sekarang kalian berjaga di sana, aku akan segera kembali, ucap Reinhardt kemudian lanjut berlari menuju ruangannya. Dengan tergesa-gesa Reinhardt menyambar alat dan juga obat-obatan di dalam lemari. Tak lupa juga dia berteriak memanggil para perawat untuk membantunya menangani Elia. Sementara itu di perusahaan Gabrieli terlihat tidak fokus saat sedang berbicara dengan para pejabat negara. Pikirannya terus tertuju pada istrinya. Tuan muda, ada apa? Bisik Ares yang menyadari kegelisahan di diri tuan mudanya. Entahlah, perasaanku rasanya sangat tidak nyaman, Ares. Kira-kira berapa lama lagi meeting ini akan selesai? Jawab Gabrieli lesu. Ares segera melihat jam di tangannya. Masih 1 jam lagi, tuan muda. Sial, kenapa lama sekali sih? Gerutu Gabrieli kemudian menjawab pertanyaan dari tamunya. Saat Ares akan kembali fokus pada meeting yang sedang berlangsung, tiba-tiba ponselnya bergetar. Dadanya langsung berdebar kuat begitu melihat ID sepenelpon. Tak ingin mengganggu, dia meminta izin keluar untuk mengangkat panggilan, yang mana perbuatannya itu malah membuat Gabrieli semakin risau. Pikirannya semakin tidak tenang. Ada apa? Tanya Ares setelah dirinya berada di luar ruangan. Tuan Ares, kami kecolongan. Baru saja Jegal menyusup masuk ke ruangan Nyonya kecil menggunakan wajah yang sama persis seperti Dr. Reinhardt. Maafkan kami Tuan Ares, kami lalai. Gigi Ares saling menggeretak. Dia lalu mencengkram ponselnya hingga baku-baku tangannya memutih. Bukankah kau sudah memperingatkan kalian untuk hati-hati? Bagaimana kalian bisa kecolongan sampai seperti ini? Apa jumlah kalian masih kurang banyak di sana, ha? Sentak Ares sembari menekan tulang hidungnya. Lalu di mana Nyonya Elia sekarang? Jangan bilang bajingan itu mengelabui kalian dan berhasil membawa Nyonya Elia pergi dari rumah sakit. Cepat jelaskan sekarang. Jegal tidak membawa Nyonya kecil dari rumah sakit ini, Tuan Ares, dan sekarang Dr. Reinhardt sedang memeriksanya. Hanya saja Nyonya kecil tidak menunjukkan respon apapun saat Dr. Reinhardt memanggilnya. Sid, dasar tidak berguna, Ares merasa frustasi sendiri akibat ketelodoran anak buahnya. Kesal karena tugas yang dia berikan gagal, dengan geram Ares meninju dinding kantor berkali-kali hingga membuat tangannya memar. Napasnya memburu, di bola matanya sudah terbayang akan seperti apa kemurkaan tuan mudanya nanti jika mengetahui kalau Jegal kembali menyerang nyonyanya. Kalian bersiaplah, aku sudah bilang bukan kalau nyawa kalian adalah taruhannya, ucap Ares sambil mengatur emosinya. Kami siap menerima hukumannya, Tuan Ares. Bagus, kalian hadapi sendiri seperti apa kemarahan tuan muda kalian nanti. Meski kalian memohon, aku tidak akan peduli. Setelah menggertak anak buahnya, Ares memutuskan panggilan. Dia mencoba bersikap senormal mungkin sebelum kembali masuk ke dalam ruangan. Ada apa? Siapa yang menelpon? Cecar Gabrieli yang sejak tadi gelisah menunggu Ares kembali. Tuan muda, terjadi sesuatu di rumah sakit, saut Ares pelan. Jegal berhasil menyusup ke dalam kamar Nyonya Elia. Saat ini Dr. Reinhardt tengah memeriksanya karena menurut laporan penjaga, Nyonya Elia tidak menunjukkan respon apapun saat Dr. Reinhardt memanggilnya.
Haruskah kita meninggalkan meeting ini dan segera pergi ke rumah sakit, Tuan Muda? Napas Gabrieli seakan terhenti setelah mendengar perkataan Ares. Tiba-tiba saja kakinya terasa beku, sulit untuk digerakkan. Dengan suara yang gemetaran, Gabrieli meminta Ares untuk membantunya berdiri. "Bantu aku sekarang, Ares." Para pejabat yang ada di ruangan itu berjengkit kaget mendengar suara teriakan Gabrieli. Mereka saling bertanya-tanya ada apa, melihat Gabrieli yang terlihat begitu gusar. "Maaf tuan-tuan, sepertinya meeting kali ini terpaksa harus ditunda dulu. Ada masalah besar yang sedang terjadi dan kami harus segera pergi ke sana," ucap Ares sambil menatap tajam ke arah para pejabat yang tidak berhenti berbisik. "Jika ada yang keberatan dengan perkataan saya, mari kita selesaikan di meja hijau." "Tuan Ares, kami semua tidak ada yang merasa keberatan. Kau dan Tuan Muda silakan pergi menyelesaikan urusan itu. Kami akan menunggu konfirmasi dari kalian untuk melakukan meeting ulang nanti," sahut salah satu pejabat ketakutan. Ares mengangguk. "Kalau begitu kami pergi dulu, permisi." Gabrieli yang tubuhnya sedikit lemas hanya bisa bertopang pada Ares. Otaknya seperti berhenti bekerja saat ucapan Ares terngiang-ngiang di telinganya. "Elia, kau tidak boleh kenapa-napa sayang. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Tidak akan sayang." "Tuan Muda, Anda baik-baik saja?" tanya Ares khawatir melihat Tuan Mudanya diam saja. "Jangan pedulikan aku. Kau pikirkan saja bagaimana cara agar kita bisa segera sampai di rumah sakit. Aku harus secepatnya melihat keadaan istriku, Ares. Dia tidak boleh kenapa-napa," jawab Gabrieli. "Baik Tuan Muda, saya mengerti."